Kemudian ketika di Madinah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi ketika di Madinah, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, apa kata sahabat Ibnu Abbas? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Lamma qadimal Madinah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, wajadahum yasumun, mendapati mereka orang-orang Madinah berpuasa, khususnya orang-orang Yahudi. Puasa apa? Puasa Asyura. Faqalu, maka mereka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka berkata bahwasanya hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Jadi kata orang-orang Yahudi, tanggal 10 Muharram adalah hari yang agung, hari yang mulia. Yaumun, suatu hari yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, najallahu fihi Musa. Bahwasanya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihis salam, wa aqraq ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Fasoma Musa syukran lillah, maka Musa berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwasanya tanggal 10 Muharram adalah hari yang agung. Hari yang saat itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Maka saat itu sebagai wujud syukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa. Maka ketika itu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpuasa. Ana aula bi Musa minhum. Aku lebih utama untuk dapat mengikuti jejak Nabi Musa dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat untuk berpuasa. Faman syaa falyasum, barang siapa yang mau maka silahkan berpuasa. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian karena puasa ini sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Fasumu, silahkan kalian berpuasa. Yauman ba'dahu, sehari sesudahnya. Au qablahu, atau sebelumnya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bukan hanya puasa tanggal 10, tapi bisa puasa sesudahnya atau puasa sebelumnya. Bahkan Nabi bercita-cita. Apa kata Nabi? La in baqaitu ila qabilin la asumanna yaumat tasi'. Jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka sunnah tanggal 9 ini juga biasa disebut sebagai sunnah hammiyah atau sunnah cita-cita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya cita-cita berpuasa pada tanggal 9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya puasa Asyura adalah hasil adopsi dari orang-orang Yahudi. Karena penduduk Quraisy, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu sudah terbiasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah perintahkan untuk berpuasa sejak ada di Mekah. Tetapi ketika tiba di Madinah, ternyata orang-orang Madinah pun berpuasa. Karena memang orang Madinah meyakini, khususnya orang-orang Yahudi, bahwa hari itu Allah selamatkan Nabi Musa alaihis salam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka atas itulah sebagai bentuk syukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa yang diikuti oleh umatnya. Maka ketika itu kemudian Rasul memerintahkan fakhaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi.